Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran kali ini. Kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 5 pada subtema 3, tema 2, kelas 4. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Mari kita amati makanan yang ada di dalam video berikut ini. Olahan makanan yang ada dalam video ini semuanya berasal dari singkong. Apakah kalian pernah memakan makanan seperti ini? Atau mungkin baru pertama kali kalian melihatnya? Berbagai macam jenis makanan olahan yang bahan dasarnya dari singkong itu banyak sekali. Contohnya ada gethuk, keripik singkong, kerupuk singkong, dan masih banyak lagi. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, gethuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi karena singkong memiliki kandungan gizi yang baik. Semua bagian singkong bisa dimanfaatkan. Daun singkong untuk sayur, umbi singkong untuk direbus, dan untuk dibuat tepung tapioka. Olahan singkong itu banyak sekali. Misalnya comro, miso, tape, donat, gethuk, keripik singkong,
kerupuk singkong, dan lain-lain. Singkong sendiri bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hasil olahan singkong banyak digunakan untuk usaha berbagai kalangan masyarakat, bahkan industri kecil. Jadi, singkong berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain dijadikan sebagai bahan makanan, apakah kalian tahu bahwa singkong itu juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong ternyata dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Maka cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat bahan bakar sekitar Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen dari pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. 1/5 sama dengan 1 kali 100 per 5 sama dengan 100/5 sama dengan 20%. Begitulah cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Sekarang, ayo kita berlatih untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pak Guru beri contoh misalnya 3/4 sama dengan 3 kali 100 per 4 sama dengan 300/4 sama dengan 75%. Nah, untuk soal yang lain, kamu kerjakan sendiri ya.
Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagor menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Jelaskan. 1/4 sama dengan 1 kali 100 per 4 sama dengan 100 per 4 sama dengan 25%. Jadi Pak Tagor menghemat bahan bakar sebanyak 25%. Kamu bisa membuat soal cerita yang berisi tentang mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan persen serta sebaliknya, dan diskusikan pula dengan teman kalian. Apakah kalian pernah menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda? Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, sekarang cobalah kalian menyanyikan lagu tersebut dengan teman kalian. Apakah kalian sudah bisa? Hari ini kita sudah belajar tentang energi alternatif. Ternyata banyak sekali sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Sumber energi yang ada di sekitar kita hari ini yang kita pelajari adalah tentang singkong. Ternyata singkong tidak hanya dijadikan sebagai makanan, tetapi bisa dijadikan energi alternatif. Nah, sekarang bertanyalah kepada orang tua kalian, khususnya ibumu, bagaimana cara membuat olahan makanan yang terbuat dari singkong. Kemudian kamu tulis, kamu catat langkah-langkah membuat makanan tersebut. Oke anak-anak, kali ini Pak Guru akhiri video. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu berhemat energi. Tetap semangat dalam belajar. Salam sehat dan sampai jumpa.